Saya Muhammad Daniel Umar. Eh, Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita bisa sama-sama menyimak apa yang kita saksikan secara bersama-sama. Jadi terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suaterjan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan webinar dengan segala fasilitas yang diberikan. Dan tak lupa juga kepada teman-teman staf yang main di belakang layar ya, sehingga kita bisa menyajikan materi ini. Barangkali singkat saja, adapun judul daripada materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yaitu giat membina komunikasi efektif pada anak. Jadi sebagai awal kata bahwa komunikasi efektif itu perlu kita lakukan. Begitu fatalnya suatu komunikasi bahwa terjadinya bom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki itu karena ada salah komunikasi atau miskomunikasi, di mana pada saat itu adalah Jepang menyatakan dengan bahasanya dalam konfirmasi, tapi diterima oleh Amerika seolah tidak menyerah begitu, sehingga akhirnya Amerika menjatuhkan bom di negara tersebut. Jadi itu hal yang kecil tetapi implikasi atau dampaknya sangat luar biasa sehingga bertahun-tahun lamanya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Slide, next ya. Sebagai pendahuluan ya, komunikasi efektif adalah suatu proses atau sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh komunikator ya. Demikian Hermel Horn dan Osborne ini, di mana ada unsur di sini adalah komunikatornya, ada komunikannya, komunikator sebagai pemberi pesan, kemudian komunikan sebagai penerima pesan, dan ada mediatornya. Jadi khusus dalam hal ini, di mana misalnya dokter atau tenaga medis sebagai komunikatornya, kemudian komunikannya di sini anaknya, kemudian mediatornya di sini sebagai orang tua yang mendampingi anaknya. Kemudian next slide, next ya. Jadi komunikasi efektif yang tadi dikatakan adalah komunikasi yang bisa atau mampu menghasilkan satu perubahan sikap, attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi itu ya. Jadi saling berpengaruh antara komunikator dan komunikannya. Kemudian proses komunikasi efektif artinya proses di mana komunikator dan komunikan itu saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, sikap antara dua orang yang hasilnya sesuai dengan harapannya masing-masing. Next, ya betul, ya silakan. Ya, jadi di sini seorang komunikator itu diperlukan kemampuan ya dalam hal-hal misalnya bagaimana cara berbicara, termasuk cara bertanya seperti apa, kemudian mendengarkan, termasuk juga selain mendengarkan tapi memotong perkataan dalam pembicaraan itu. Kemudian juga komunikator juga mampu mengobservasi ya bahasa nonverbal di balik pada ungkapan atau gaya bahasa atau bahasa tubuh, gerak tubuh dan lain sebagainya daripada komunikannya. Juga ini menjaga sikap selama berkomunikasi dengan komunikan. Demikian di Konsul Kedokteran Indonesia 2006. Ya, berikut. Ya, next. Kemudian komunikator yang baik adalah komunikator yang menguasai materi ya, pengetahuannya cukup luas, dalam tentang informasi yang akan disampaikan. Kemudian juga cara berbicara juga jelas, menjadi pendengar yang baik juga kepada penerima pesan atau komunikannya. The next, ya, berikut, ya. Ada terlewat nggak ya? Di depan tadi ada sebelumnya. Nah ini ada asas ya, asas R, I, E, C ya, H ya, rich ya, dengan ini sudah lazim sebenarnya.
di mana di dalam tulisan Rusmana di sini asas-asas ini harus dimanfaatkan oleh seorang komunikator, yaitu adanya respect, menghargai ya, bagaimanapun komunikannya atau lawan bicaranya seperti apapun dia itu harus menghargai, kemudian juga empati, bisa menempatkan diri pada lawan bicaranya, dan juga bicara daripada komunikator itu adalah mesti audible ya, dimengerti ya, apa yang dia maksud penerimanya ini. Kemudian juga jelas dan humble juga, mesti rendah hati terhadap lawan bicaranya. Ya, the next berikut ya. Aspek komunikasi efektif ini tadi sudah diberi di depan, tadi ada kejelasan, kemudian pesan-pesan apa saja yang disampaikan, kemudian harus ada akurat ya, akurasi ya, ketepatan atau kebenaran daripada informasi itu. Jadi ada keterangan-keterangan yang bisa dikonfirmasi sehingga ternyata memang informasi ini adalah benar. Kemudian ada konteksnya, jadi gaya bicara dan pesan disampaikan dalam situasi yang tepat pula. Kemudian alurnya juga harus sesuai dengan urutan pesan, sistematika penyampaian, dan seterusnya. Kemudian juga harus disesuaikan dengan budaya ya, budaya atau culture itu dengan gaya bahasanya. Tentu misalnya di daerah Jakarta dengan banyak gaya Betawi, di Jawa dengan dan di Solo dengan bahasa Jawanya di sana itu kan bisa berbeda-beda ya gayanya. Atau di lain dengan pulau di Makassar atau di Medan misalnya ya, bisa dengan berbeda-beda gaya bicaranya. Ya, bisa diteruskan lagi the next ya. Nah, ini sebenarnya di dalam melakukan komunikasi ini kita bisa memanfaatkan ada yang disebut dengan metode komunikasi isbar ya. Di dalam metode isbar ini ada unsur, ada introduction, ada situation, background, assessment, dan recommendation. Nah, ini metode sebenarnya sudah sering dilakukan di beberapa rumah sakit ini oleh Rama Busuk. Jadi sebenarnya metode ini sudah ditemukan oleh Rosenberg pada tahun 1965 dan sudah sering digunakan. Di dalam metode ini ditampilkan memang ada sesuatu yang diberikan sebagai pretest, kemudian isi, kemudian dilakukan intervensi, kemudian ada post-testnya, kemudian pretest dan post-test dilakukan evaluasi seberapa besar hasil daripada perlakuan yang diberikan itu. Jadi ada presentasi nanti introduction-nya, kemudian situasi dan seterusnya. Dan memang juga ternyata beberapa dalam penelitian juga introduction bisa juga diganti dengan instruksi, recommendation juga bisa diganti dengan request dan seterusnya. Ada hal-hal seperti itu. Ya, next ya. Ragam informasi itu bisa misalnya isinya waktu atau jadwal pelayanan di suatu institusi. Kemudian jenis-jenis pelayanan apa saja yang tersedia, misalnya di Rumah Sakit Suharto Hardian ini untuk unggulannya ada instalasi anak remaja, ada kemudian MHCU-nya, kemudian ada instalasi laboratorium, dan banyak sekali ya di Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian. Kemudian cara mendapatkan pelayanan seperti apa, harus bagaimana. Jadi alur-alur itu juga diberikan informasi itu. Kemudian alternatif ya, ketika kebutuhan pasien itu melebihi kemampuan rumah sakit misalnya. Jadi ada fasilitas-fasilitas pendukung misalnya. Kemudian ada jalan di mana oleh karena satu fasilitas sudah melebihi ya, sehingga kemudian ada informasi-informasi, bisa ada rujukan-rujukan, bisa misalnya karena lebih besar faktor fisiknya mungkin di misalnya di Rumah Sakit Suharto Hardian bisa merujuk ke RSCM atau Rumah Sakit UD yang ada sekitar Rumah Sakit Jiwa Suharto Hardian. Kemudian juga bahwa komunikasi itu bisa bersifat informatif berupa asuhan ya, memberi banyak informasi, masukan ya, termasuk juga memberikan edukatif ya, jadi informasi. Ya, next ya. Syarat satu komunikasi itu tadi sudah diberikan ya, bahwa setidaknya tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima. Sehingga
Ini untuk mengurangi tingkat kesalahan atau kesalahpahaman daripada komunikasi itu sendiri. Ya, the next berikut ya. Sebelumnya ada ya. Ini teknik komunikasi memang kita juga sebenarnya sudah berkomunikasi ya sebelumnya ya sebenarnya, di mana bisa komunikasi satu arah, bisa dua arah dan sebagainya. Nah, di dalam komunikasi tentu kita mengatur speed atau kecepatan ya, kecepatan bicara itu sangat bervariatif. Kemudian volumenya bisa tinggi rendah bicaranya, disesuaikan dengan karakter dan jumlah audiens yang ada misalnya. Kemudian aksentuasi penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dititik beratkan atau yang digarisbawahi. Kemudian ada projection ya, atau memproyeksikan suara atau tanpa harus berteriak. Kemudian ada pengulangan-pengulangan atau repetition ya, dengan irama yang berbeda. Misalnya kalimat itu perlu diulang lagi karena untuk lebih mengingatkan supaya bisa masuk ke memori. Kemudian diharapkan juga dihindari tugu mama atau canda-canda yang terlalu sering itu tidak diharapkan. Dan sebaiknya seperti tadi ringkas, jelas dan jangan bertele-tele. Ya, the next berikutnya ya ada ya. Menurut tulisan Rahmat ya 2008 di dalam penelitian survei Merrigan dan Ferris di Paris University State University itu kenyataannya bahwa ternyata dalam penelitian bukan kata-kata itu sendiri yang lebih tinggi pengaruhnya, malah bahasa tubuh atau gaya bahasa atau postur atau isyarat dan kontak mata itu yang jauh lebih tinggi pengaruhnya ya, bisa sampai 55%. Kemudian ada suara itu 38% dan kata-kata itu atau kalimatnya itu malah cuma 7%. Nah, secara non-verbal komunikasi dapat dibangun dengan gestur atau gerakan tubuh, cara berpakaian, disesuaikan dengan suasana tersebut, termasuk juga dengan rawat wajah kita bagaimana menghadapi lawan bicara kita. Ya, the next, ya bro, berikutnya. Ya, di dalam komunikasi juga tentu ada faktor kendala ya, mungkin ada perasaan takut atau bagaimana kecemasan untuk menghadapi lawan bicaranya ya, daripada komunikasi itu merasa tidak perlu, merasa tidak percaya, atau sebaliknya merasa sudah berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya belum tersampaikan apa yang disampaikan oleh komunikan itu kepada komunikatornya. Juga diharapkan juga untuk komunikator jangan melakukan kesalahan ya, membuka percakapan yang stupid question ya, pertanyaan yang membuat mungkin komunikan atau pendengarnya itu menjadi tidak nyaman. Ya, berikutnya. Berikut ya. Next ya. Nah, adapun tahap-tahap dalam cara penyampaian informasi itu ya, komunikan dalam kondisi baik, komunikator juga sehingga penyampaian yang ini tentu baik juga hasilnya ya. Nah, jika pada tahap asesmen pasien ditemukan ada hambatan fisik, tunarungu atau tunawicara ya, diberikan alat bantu ya, alat bantu berupa leaflet, brosur atau kayak itu ya, sehingga dia mungkin tidak nyaman pada saat itu, kalau ada bacaan, ada brosur yang dia baca-baca mungkin itu ya bisa lebih nyaman. Kemudian pada berikutnya juga jika pada tahap asesmen pasien ditemukan juga ada hambatan emosional pasien ya, pasien ternyata pada itu hari itu marah atau pada saat itu marah atau depresi. Nah, ini juga kita bisa memberikan alat bantu. Tetapi juga dalam hal ini juga tidak tidak membantu, maka kita rujuk saja ke medical information, mungkin di post medical information itu mungkin dia bisa terbantukan di situ. Ya, berikutnya. Nah, ini kemudian kalau misalnya seorang komunikator sebelum berkomunikasi mungkin juga ada informasi-informasi dari data rekam medik kliennya atau komunikannya ya, mungkin dia bisa membutuhkan apa keyakinan atau nilai-nilai apa yang dianut oleh pasien dan keluarganya. Kemudian bisa kita membaca tingkat pendidikan bahasa yang digunakan yang mesti dimanfaatkan pada saat itu. Kemudian hambatan emosional dan emosi motivasinya, apakah dia ada depresi, senang atau marah pada saat itu. Kemudian mungkin ada keterbatasan fisik dan kognitif, itu juga perlu dilihat ya oleh komunikator. Kemudian ketersediaan pasien untuk menerima informasi pada saat itu, apakah bersedia atau dalam keadaan hambatan dan sebagainya, itu bisa kita melihat data rekam medik jika rekam mediknya memang klien itu sudah ada ya. Baik, terus berikutnya. Berikutnya ya.
Untuk komunikasi efektif dengan anak ini, tentulah sebaik mungkin orang tua itu berdampingi anaknya ya, mendampingi anaknya karena orang tua adalah mediator yang terbaik. Kalau orang tua tidak ada ya orang paling dekat ya, paling anaknya atau pengasuhnya ya, yang bisa membawa sehingga orang tuanya ini, anaknya ini bisa melakukan pendekatan, berbicara, berikan waktu ya untuk merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita apa yang kita inginkan. Kemudian berkomunikasilah dengan lebih sederhana dan jelas. Berikan kata-kata yang membentuk anak, kemudian ajaklah anak untuk turut berdiskusi ya, kita bertukar pikiran dengan anak itu ya. Berikutnya ya the next ya dapatkan juga perhatian anak sebelum berbicara, kemudian berkomunikasi dengan posisi tubuh saja dan anak sedapat mungkin. Lakukan kontak mata, jadi mata hitam kita dengan mata hitam anak itu kalau bisa ketemu ya, bisa saling berdiskusi, kemudian berbicara dengan jelas agar anak mengerti, kemudian menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan dan penuh perhatian ketika anak berbicara. Gunakan kata-kata dan tindakan yang positif untuk mendukung anak. Jadi kata-kata positif artinya kata-kata yang membuat anak itu senang ya. Orang happy itu bisa ada jawaban. Kalau orang tidak senang, tidak nyaman ya mungkin ya diam saja. Jadi kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan. Ya, the next. Mendengarkan dengan aktif ya, kemudian penuh perhatian. Ya bolehlah kita mengatakan di dalam selaan-selaan itu, misalnya oh ya lalu ya, seperti itulah dengan bahasa-bahasa tubuh untuk merefleksikan pernyataan anak. Kemudian juga menyampaikan pesan secara singkat, pada dan jelas, kemudian memberikan respon yang baik, siapkan anak untuk dunia yang lebih maju. Jadi maksudnya dunia anak yang lebih maju, mungkin anak yang tadinya belum pegang handphone atau belum mendapatkan alat-alat yang terkini, yang canggih, kita mempersiapkan. Jadi jangan sampai kemudian dia dia ada hambatan dengan alat-alat tersebut ya, ketergantungan dengan alat-alat tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui HP, gadget juga kelamaan dipakai ya hanya menjadi ketergantungan. Ya, the next juga berikutnya, oke. Jadi menurut Esther Sondang ya, contoh ucapan yang membahagiakan yang positif itu misalnya ayah dan ibunya menyayangimu nak, atau ayah dan ibumu menyayangimu sayang gitu ya. Kemudian ayah dan ibu kangen sama kamu nak ya. Kemudian bagaimana harimu? Coba ceritakan kepada ibu ya. Terima kasih ya nak, sudah membantu ibu, sudah membantu ayah ya. Maafkan ibu ya, karena lupa menemanimu main tadi ya. Terus kalau kamu butuh apapun, bilang saja sama ibu, bilang saja sama ayah ya. Oke, berikutnya ya. Di sini ada kalimat know when to talk and when not to talk. Jadi pahami situasi keadaan. Jadi ketika kita pertimbangkan suasana hati anak itu untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati anak tersebut. Kemudian juga see things from your children's viewpoint ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang anak itu bagaimana, seperti apa sudut pandang anak itu. Kemudian juga jangan menjatuhkan harapannya ya. Jadi berkomunikasilah secara terbuka dan saya tanpa memiliki harapan yang akan dibawa anak. Bagaimana ya mengkomunikasinya dengan dan sebagainya. Ya, the next berikutnya. Ya, ini ada Prof. Sophia Retnowati 2004 pada pertemuan kesehatan jiwa di Jogja ya 2004 bahwa komunikasi dengan orang itu ya dengan anak itu mempunyai fungsi untuk emosi, fungsi kontrol, fungsi informasi dan untuk memotivasi. Jadi sebenarnya berkomunikasi itu punya fungsi-fungsi hal demikian ya. Patut kita mungkin baca di sini bahwa bicaralah dengan hati bukan dengan mulutmu, karena jika mulutmu yang berkata maka hanya sampai di telinga anak itu. Nah, tetapi jika hatimu yang berbicara maka hati pula yang menerimanya ya. Jadi hati anak itu juga yang menerima. Oke, the next. Berikutnya, ini hal yang harus dihindari ya. Jadi namanya ada kritikan atau ide, perasaan itu membuat harga diri anak jadi rendah.
kemudian membahas mengulang-ulang apa yang dilakukan sebelumnya ya, jadi dendam ya, jadi menyimpan kesalahan itu anak itu bisa seperti itu. Kemudian mengarahkan mendikte anak sehingga dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Kemudian itu juga ya membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga kepercayaan dirinya juga berkurang. Ya, berikutnya next ya. Assume nothing ya, sebaiknya tidak membuat satu asumsi yang sebenarnya tidak perlu ada ya. Demikian. Kemudian what they are saying ya, tidak langsung memotong jika ada pembicara. Biarkan anak itu berbicara dulu, kita dengarkan dulu. Ya, terus berikutnya ini menurut Prof. Irawati Ismail ya. Jangan dengan hukuman misalnya dengan pukulan itu kan akan menyebabkan sakit pada fisiknya. Memang sih menyebabkan perubahan perilaku lebih baik, tapi anak itu akan kecewa kepada orang tuanya, menyebabkan luka psikologis. Jadi ini contoh kalau dia akan juga mencontoh kelakuan orang tuanya memang. Jadi dengan hukuman pukulan ini nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Memang dia nurut, tetapi bisa terbalik dengan apa yang kita harapkan. Demikian Prof. Irawati 2019 pada pertemuan di Solo. Ya, seterusnya, next ya, ya. Ini sebenarnya ya, direktorat ya. 5 menit lagi dong. Ya, sedikit lagi ya dari Direktorat P2MKJ sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya, walaupun pertemuan kemarin sudah ada revisi, nanti bisa dibaca. Ya, berikutnya. Next ya. Sebagai penutup, komunikasi merupakan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Proses komunikasi berlangsung dengan baik jika komunikator memahami kebutuhan anak sesuai dengan sudut pandangnya. Kemudian orang tua merupakan pendamping yang terbaik bagi anaknya karena itu merupakan satu kepercayaan daripada anaknya itu. Ya, sebagai simpulannya ya, the next ya. Komunikasi efektif yang informatif dan edukatif membutuhkan keterampilan khusus. Pentingnya memahami keinginan anak sehingga ia bisa lebih terbuka. Kemudian anak mencontoh perilaku orang tua sebagai dampak kepercayaan anak terhadap orang tuanya ya, anak mencontoh orang tuanya. Ya, the next berikutnya ya, the next ya, referensi berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi saya mau berpantun sedikit ya. Pergi jalan-jalan naik kereta, enak betul tanpa kendala. Bila Anda mengalami gangguan jiwa, maka rumah sakit jiwa Dr. Suharto Herjanlah solusinya. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel, terima kasih Dr. Daniel atas penyampaian materinya. Kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Barangkali dari teman-teman, kakak-kakak, adik-adik peserta webinar ada yang bisa langsung bertanya ke pemateri pertama kita. Langsung kami buka secara langsung. Saya persilakan pada peserta, nanti kami langsung unmute suaranya kalau memang ada yang mau bertanya. Bisa di chat sebelumnya, mohon maaf teman-teman. Langsung saya buka nanti mikrofonnya. Sambil menunggu, barangkali ada yang mau bertanya, kami informasikan bahwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan ada layanan medical health check-up. Ini saya lihat ada pertanyaan nih, Dadang Suherman ada. Ada tes minat bakat. Untuk pertanyaan lebih lanjut juga bisa menghubungi di kontak person kami di 021 568 2841 ekstensi 232 atau di WA 08577 544 7681. Pak Dadang, saya buka unmute-nya bisa ya, nggak apa-apa ya? Pak Dadang bisa bertanya langsung. Sebentar. Silakan Pak Dadang.
Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Dadang. Ya, baik. Saya dari DKI Jakarta. Terima kasih beri kesempatan pada webinar di Rumah Sakit Herjan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kita berkomunikasi yang efektif terutama pada remaja? Kan kita tahu kalau remaja itu kan dia lagi sedang mencari diri. Dia kan sedang mencari diri. Nah, gimana sih biar kita kalau kasih nasihat atau kasih omongan itu diterima? Apalagi kan kalau jam-jam sekarang udah ada HP, biasanya kan remaja itu cuek aja gitu kalau dikasih tahu gitu. Nah, strateginya gimana biar kita ini sebagai orang tua enak kalau memberikan komunikasi kepada remaja itu? Makasih, itu aja. Langsung dijawab Pak Agus. Ya, silakan Dokter Daniel, langsung aja. Terima kasih Pak Dadang Suherman. Tadi pertanyaannya bagaimana sih menghadapi anak remaja ya, di mana kita ketahui bahwa anak remaja itu maunya sendiri, egonya sendiri, kepuasannya sendiri. Memang dalam hal ini sih sedapat mungkin kita memang berdiskusi dengan anak remaja tersebut apa yang maunya. Sepanjang itu hal-hal yang positif, memajukan dirinya itu saya kira tidak masalah ya. Jadi jangan kita terlalu khawatir ya. Mungkin dari faktor orang tuanya sendiri terlalu banyak apa ya merasa ancaman dan lain sebagainya itu mungkin tidak perlu kita apa tidak. Tetapi kita juga tentukan ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir ya. Misalnya itu sudah melanggar aturan, tiada dan sebagainya, pulangnya malam-malam, pamannya ya, itu juga tanpa alasan ya itu memang sudah tidak bisa ditolerir. Kemudian juga kita juga bisa mencari bantu ya, apakah ada orang yang dekat sama anak remaja kita dengan temannya atau dia dengan siapanya sehingga dengan pendekatan-pendekatan itu mungkin bisa membantu atau juga bersama gurunya sendiri ya siapannya sehingga kemudian itu bisa sesuai harapan kita apa yang kita lakukan. Demikian barangkali Pak Dadang. Ya, makasih banyak. Ada kita juga ya tentang Pak Dadang, silakan barangkali ada tambahan ke Dokter Daniel. Cukup, enggak? Terima kasih Pak Dadang. Peserta yang lain masih kami tunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nggak ada. Kita masih punya waktu 7 menit. Ya, memang komunikasi dengan anak memang tidak mudah ya, tapi kalau kita sudah mengerti bagaimana sifat atau karakter anak kita ya, sehingga mohon barangkali ada yang mau bertanya di chat dulu, jadi kami langsung buka unmute-nya. Ibu Indria ya, kami coba buka unmute-nya ya, Ibu Indria sebentar. Dokter Daniel bisa langsung dibaca itu dari chat, Dok? Oh ya, di situ ada pertanyaan dari Dokter Indria ya, mengapa ya anak itu kalau guru yang bilang suka nurut, beda dengan orang tua ya. Saya kira guru mungkin punya taktik tersendiri ya, punya hal yang misalnya ada sanksi atau apa yang mana di situ kemudian anak itu bisa nurut. Jadi salah satu juga faktornya adalah sekolah adalah satu yang sifatnya cukup apa ya, sehingga membuat anak itu mau mengikuti apa kata gurunya seperti itu. Nah, di situ barangkali kita butuh ya komunikasi dengan guru bagaimana supaya anak kita ini bisa juga ya mengikuti kita. Jadi sekolah itu adalah sesuatu yang sifatnya resmi ya,
sehingga kemudian mau ya kemudian mungkin dengan angka yang ada ya itu ya, dan guru juga sudah berpengalaman karakter muridnya seperti apa ya, perlakuan apa ya, sehingga dia bisa mungkin hal itu ya. Jadi, tapi kalau kita sebagai orang tua apa kita buka. Kemudian bagaimana efektivitas komunikasi pada anak dengan kedua orang tua yang bekerja. Nah, di sini mungkin dengan adanya kedua orang tua yang bekerja, tentu sebaiknya memang ada komunikasi yang produktif dan atau berkualitas ketika orang tua berada di rumah. Jadi termasuk juga kan sekarang sudah banyak ya HP, ada WA dan sebagainya, bisa langsung lihat gambar. Jadi komunikasi itu pun bisa dengan jarak jauh, satunya di rumah anaknya, kemudian orang tuanya ada di kantor. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi bagaimana sebisanya lah ya, tentu hal ini juga untuk kita apa ya ingin yang diinginkan oleh demikian. Barangkali seperti itu nanti ditambahkan lagi sama dokter kita. Kemudian menurut Lucia dia Astuti, bagaimana cara mengatasi bila anak dinasihati selalu tidak ingat dan harus berkali-kali mengingatkan kembali. Nah, hal-hal ini mungkin kita butuh periksa juga ya anak kita ya. Mungkin ada hal-hal ya yang terjadi yang kita tidak ketahui. Kita bisa memeriksakan anak apakah ke psikiater atau psikolog ya. Mungkin ini kemudian kita bisa dengan memakai alat bantu, apakah memang anak kita ini ada kelainan atau ada hal-hal yang sehingga kemudian kenapa ya dia ini suka lupa ya, sudah diingatkan berkali-kali tapi lupa, atau mungkin ada hal yang mengancam ya yang kita tidak tahu ya, ada membuli dia di sekolah atau di mana di dalam pergaulannya, ya itu yang kita mungkin perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bambang ya, Pak Bambang, bagaimana efektivitas komunikasi pada anak dengan saudara tua? Sudah tadi ya, sudah. Jadi barangkali itu ya yang perlu kita perhatikan apabila kita menemukan anak kita ada macam ada yang janggal, ada yang aneh, ya ini kita periksakan saja ya ke ahlinya ya. Oke, ada lagi. Yang Pak Bambang tadi sudah ya dok ya? Sudah dijawab dari Pak Bambang ya. Apa ada yang lain yang masih bertanya? Jadi kami masih ini dari Patia, kok lama tidak ada suaranya? Mungkin mudah-mudahan Patianya sudah mendengar ya. Terus ada yang putus-putus karena ini memang pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya tahu betul ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada yang Makassar dan sebagainya ya. Ini memang cukup tersebar nih pesertanya, cukup banyak nih pesertanya. Baik, ada sisa waktu 2 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau dokter Daniel mau ngasih terakhir dok, 2 menit lagi dok. Oke, demikian ya. Jadi saya kira untuk pertemuan ini komunikasi itu memang harus jelas apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga bisa melakukan atau mencari alat bantu ya. Ternyata juga kita bisa melihat komunikasi kita efektif apa tidak dengan misalnya metode dengan isbat itu. Ternyata juga di dalam literatur ya ada juga sebenarnya untuk melihat tingkat kepatuhan ya ada ya nanti diakaji dari itu untuk melihat tingkat kepatuhan orang yang kita
macam lawan bicara atau komunikasinya itu ya, antara komunikator dan komunikannya, bagaimana menilai tingkat kepatuhan ada instrumen yang bisa dimanfaatkan. Barangkali untuk kesempatan ini tapi perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.